Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Julukan beliau adalah Al-Faruq. Ada yang menyebutkan bahwa gelar itu berasal dari ahli kitab. Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Ciri-ciri sifatnya yaitu: beliau adalah seorang lelaki yang tinggi, kepala bagian depannya botak, selalu bekerja dengan dua tangannya, kedua matanya hitam, berkulit kuning, ada yang mengatakan berkulit putih hingga menjadi kemerah-merahan. Giginya putih bersih mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai daun pacar. Beliau adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dalam urusan agama Allah. Selalu menambal bajunya dengan kulit, membawa ember di atas kedua pundaknya, dengan wibawanya yang sangat besar. Selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Cincinnya bertuliskan sebuah kata-kata, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu hai Umar." Istri dan anak-anak beliau, Al-Waqidi, Al-Kalbi dan lainnya pernah berkata, pada masa jahiliyah Umar pernah menikahi Zainab binti Maz'un, saudara wanita dari Utsman bin Maz'un. Dari perkawinan tersebut lahirlah Abdullah, Abdurrahman yang sulung, serta Hafsyah. Beliau juga pernah menikahi Mulaikah binti Jarwal. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah Ubaidullah. Setelah itu beliau menceraikannya ketika terjadi hudnah atau perdamaian. Setelah dicerai wanita tersebut dinikahi oleh Abu Jam bin Hudzaifah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Madaini. Al-Waqidi berkata, wanita ini bernama Ummu Kalsum binti Jarwal. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Ubaidullah dan Zaid yang bungsu. Al-Madaini berkata, Umar pernah menikahi Quraibah binti Abi Umayyah Al-Mahzumi. Sewaktu terjadi hudnah perdamaian, Umar menceraikannya. Setelah itu wanita ini dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Mereka berkata, Umar juga menikahi Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hisham setelah suaminya, yakni Ikrimah bin Abu Jahal terbunuh dalam peperangan di negeri Syam. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Fatimah. Kemudian Umar menceraikannya. Al-Madaini berkata, Umar tidak menceraikannya. Mereka berkata, Umar pernah pula menikahi Jamilah binti Hashim bin Sabit bin Abi Al-Aklah dari suku Aus. Umar juga menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail, yang sebelumnya adalah istri Abdullah bin Abu Bakar. Setelah Umar terbunuh, wanita ini dinikahi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Disebutkan bahwa wanita ini adalah ibu dari anaknya yang bernama Iyad. Al-Madaini berkata, Umar pernah meminang Ummu Kalsum, putri Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika itu masih gadis kecil. Dalam hal ini Umar mengirim surat kepada Aisyah, namun Ummu Kalsum berkata, aku tidak mau menikah dengannya. Aisyah berkata padanya, apakah engkau menolak Amirul Mukminin? Ummu Kalsum menjawab, ya, sebab hidupnya miskin.
Akhirnya, Aisyah mengirim surat kepada Amru bin al-As. Dan Amru berusaha memalingkan keinginan Umar untuk menikahi putri Abu Bakar, dan menyarankan kepadanya agar menikahi Ummu Kalsum putri Ali bin Abi Thalib dari hasil pernikahannya dengan Fatimah. Amru berkata padanya, "Nikahilah putri Ali dan hubungkan kekerabatanmu dengan kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya Umar meminang Ummu Kalsum kepada Ali dan memberikannya mahar sebanyak 40.000. Dan dari hasil pernikahan ini lahirlah Zaid dan Ruqayyah. Mereka berkata, Umar juga menikahi Lu'yah seorang wanita Yaman. Dari hasil pernikahan itu lahirlah Abdurrahman yang bungsu. Ada yang menyebutkan Abdurrahman yang tengah. Al-Waqidi berkata, wanita ini adalah Ummu al-Walad, budak wanita dan bukan sebagai istri. Ada yang menyebutkan bahwa Umar juga memiliki Fukaihah sebagai Ummu Walad yang melahirkan anaknya bernama Zainab. Al-Waqidi berkata, Zainab adalah anak Umar yang paling kecil. Ibnu Katsir berkata, jumlah seluruh anak Umar adalah 13 orang, yaitu Zaid yang sulung, Zaid yang bungsu, Hashim, Abdullah, Abdurrahman yang sulung, Abdurrahman yang pertengahan, Az-Zubair bin Bakar, yaitu Abu Syahmah, Abdurrahman yang bungsu, Ubaidullah, Iyad, Hafsah, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Jumlah seluruh istri Umar yang pernah dinikahi pada masa jahiliyah dan Islam baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak 7 orang. Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun, beliau mengikuti Perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh, terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini. Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan Hijriah, mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih berjamaah. Orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. Yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah. Yang pertama kali mendera peminum khamar 80 kali cambukan. Khalifah yang melakukan banyak penaklukan. Yang pertama kali membuat kota-kota, membentuk tentara resmi, membuat undang-undang perpajakan, membuat sekretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para kadi. Membagi-bagi wilayah yang ditaklukkan seperti As-Sawad, Ahwaas, wilayah pegunungan, wilayah Persia dan lain sebagainya. Beliau berhasil menaklukkan banyak wilayah di negeri Syam, di antaranya Damaskus, Yordania, Baisan, Tabariyah, Al-Jabiyah, Ramallah, Asgalan, Gaza, daerah Sawahil Pesisir, Al-Quds, Balaba, Homs, Kinsir, Halab, dan Antakya. Dia juga menaklukkan Mesir, Iskandaria, Alexandria, Tripoli Barat, dan Burka. Adapun daerah Jazirah Eufrat yang ditaklukkannya adalah Haran, Ar-Raha'a dan Ar-Raka, Nasibain, Rasul Ain, Shimshat, Ain Wardah, Perkampungan Bakar, Rabiah, negeri Mosul dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dia juga menaklukkan Mesir, Iskandaria, Alexandria, Tripoli Barat, dan Burka. Adapun daerah Jazirah Eufrat yang ditaklukkannya adalah Haran, Ar-Raha'a dan Ar-Raka, Nasibain, Rasul Ain, Shimshat, Ain Wardah, Perkampungan Bakar, Rabiah, negeri Mosul dan wilayah-wilayah sekitarnya.
wilayah Irak dan wilayah timur yang ditaklukkannya, Kadisia, Sungai Sair, Sabat, Madain, Nahawan, Hamazan, Arai, Kumis, Khurasan, Istahar, Asbahan, Asus, Marwa, Naisaburi, Jurjaan, Azerbaijan dan lain-lain. Para tentaranya telah pula menyeberangi sungai Jaihun berulang kali. Umar adalah penduduk surga. Diriwayatkan dari Said ibnu al-Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudu di samping sebuah istana, maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar. Maka aku teringat akan kecemburuan Umar, segera aku menjauhi istana itu. Umar menangis dan berkata, demi Allah, mana mungkin aku akan cemburu padamu wahai Rasulullah. Diriwayatkan Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka tiba-tiba gunung itu bergoncang, segera Rasulullah memukulkan kakinya dan berkata, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, Siddiq dan 2 orang syahid. Diriwayatkan dari Anas bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Ia bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah kembali bertanya padanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Ia menjawab, aku tidak memiliki persiapan apapun, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau kelak akan dibangkitkan beserta orang-orang yang kau cintai. Anas berkata, tidaklah kami merasa senang kecuali setelah mendengar sabda Nabi, engkau kelak akan dibangkitkan beserta orang-orang yang engkau cintai. Anas berkata, aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar serta Umar. Aku berharap agar dapat dikumpulkan beserta mereka, walaupun aku tidak mampu beramal seperti mereka. Diriwayatkan Abu Musa, ia berkata, aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu kebun di kota Madinah. Tiba-tiba datang seorang lelaki minta dibukakan pintu, maka Rasulullah berkata, bukakan pintu untuk orang itu dan beritakan baginya kabar gembira berupa surga. Maka aku buka pintu dan ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Segera aku beritahukan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Abu Bakar mengucapkan pujian kepada Allah. Tak lama setelah itu datang seseorang minta diberi izin masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukalah pintu dan beritakan baginya berita gembira berupa surga. Aku segera membuka pintu dan ternyata orang itu adalah Umar. Maka aku beritahukan kepadanya apa yang dikatakan Nabi untuknya. Ia juga mengucapkan pujian kepada Allah. Kemudian datang lagi seseorang ingin masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, bukakan pintu untuknya dan beritakan kabar gembira kepadanya berupa surga dan berita musibah yang kelak akan menimpanya. Ketika aku membuka pintu ternyata orang tersebut adalah Utsman, maka aku segera memberitakan kabar gembira untuknya dan berita musibah yang kelak akan menimpanya. Maka dia memuji Allah dan berkata, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Keutamaan ilmu Umar. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata,
Aku diberitahukan oleh Hamzah 14 dari bapaknya bahwa Rasulullah bersabda, "Ketika aku tidur maka aku bermimpi meminum susu, hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku-kukuku, kemudian aku berikan kepada Umar." Mereka bertanya, "Apa takwilnya wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Ilmu." Luasnya penyebaran Islam pada masa Umar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerak, maka datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut, 1 atau 2 timba, dan terlihat dia begitu lemah menarik timba tersebut, semoga Allah mengampuninya. Setelah itu datanglah Umar bin Al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin abkari yang begitu gesit hingga seluruh manusia dapat minum sepuasnya dan memberikan minum unta-unta mereka." Kemuliaan dan kekuatan kaum muslimin dengan keislaman Umar. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam." Kedekatan Umar dengan Rasulullah sehingga ia selalu mengiringi Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, "Umar ditidurkan di atas kasurnya, sementara manusia berada di sekelilingnya mendoakan dirinya sebelum diangkat. Ketika itu aku hadir di antara mereka. Aku terkejut ketika seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib." Ali mengucapkan doa untuk Umar semoga dirahmati Allah. Kemudian Ali berkata, "Engkau tidak pernah meninggalkan seorang yang dapat menyamai dirimu dan karya yang engkau hasilkan. Aku berharap dapat menjadi seperti dirimu ketika akan menghadap Allah. Demi Allah aku merasa yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu dengan kedua sahabatmu Rasulullah dan Abu Bakar." Aku banyak mendengar Rasulullah bersabda, "Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Diriwayatkan dari Miswar bin Makramah dia berkata, "Ketika Umar ditikam, ia mengerang kesakitan, maka Abdullah bin Abbas berkata sambil menghiburnya, 'Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau sahabat Rasulullah yang selalu mengiringinya? Dan engkau telah berbuat baik dalam persahabatan dengannya. Kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan ia rela terhadapmu. Setelah itu engkau menjadi sahabat setia Abu Bakar hingga engkau berpisah dengannya dalam keadaan ia rela terhadapmu. Kemudian engkau bergaul dengan sahabat-sahabat mereka dengan baik. Maka jika engkau meninggalkan mereka, mereka akan rela terhadapmu." Umar berkata, "Adapun apa yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Rasulullah dan ridhonya terhadap diriku, itu merupakan karunia Allah terhadapku. Dan apa yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Abu Bakar As-Siddiq dan keridhoannya terhadapku itu pun merupakan karunia Allah yang maha mulia terhadapku. Sementara yang engkau lihat tentang kekhawatiranku, itu seluruhnya disebabkan tanggung jawabku terhadapmu dan para sahabatmu. Demi Allah, andai saja aku memiliki emas sepenuh dunia, pasti akan aku rebus diriku dengannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum aku melihat azab itu datang." Diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham dia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ia sedang menarik tangan Umar bin Al-Khattab. Kesungguhan Umar dan kebaikannya dalam masalah harta." Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dia berkata,
Aku tidak pernah melihat seorang pun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersungguh-sungguh dan paling baik dalam menggunakan hartanya hingga wafat selain Umar bin Al-Khattab. Umar adalah seorang sahabat yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya maka Umarlah orangnya." Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa'id dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya maka Umarlah orangnya." Kuatnya agama dan iman Umar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ketika seseorang sedang menggembala kambingnya maka tiba-tiba datang serigala menerkam seekor kambingnya. Pengembala tersebut mengejarnya hingga berhasil mengambil kembali kambing tersebut darinya. Tiba-tiba serigala tersebut menoleh kepadanya dan berkata, 'Siapa kelak yang dapat menjaganya ketika tidak ada pengembala selain diriku?' Manusia berkata, 'Subhanallah.' Nabi bersabda, 'Maka sesungguhnya aku beriman dengan kejadian ini, demikian pula Abu Bakar dan Umar.' Padahal ketika itu keduanya tidak berada di tempat tersebut." Diriwayatkan dari Abu Sa'adi, "Ketika tidur aku melihat dalam mimpi seluruh manusia diperlihatkan padaku dan masing-masing mereka mengenakan baju-baju. Ada yang mengenakan baju hingga ke dadanya, ada yang mengenakannya di bawah dada, maka diperlihatkan padaku Umar, sementara dia mengenakan pakaian panjang yang diseret-seretnya. Mereka bertanya, 'Apa takwil mimpi itu wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Agamanya, yakni kedudukannya dalam agama.' Wibawa Umar dan setan yang berusaha menghindari jalan yang ditempuhnya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas dari ayahnya, ia berkata, Umar bin Al-Khattab memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Ketika itu ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah. Dan mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasulullah. Ketika Umar masuk, mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. Setelah diberi izin, Umar masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Rasulullah tertawa. Umar bertanya, "Apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini, ketika mereka mendengar suaramu, segera mereka berdiri menarik hijab." Umar berkata, "Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani wahai Rasulullah." Kemudian Umar berbicara kepada mereka, "Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri, bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?" Mereka menjawab, "Ya, sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnul Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Rasulullah bersabda, "Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar,
dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Cuplikan perkataan Umar dan keadaan beliau. Umar pernah berkata, "Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi digunakan untuk musim panas. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya, bukan standar yang paling kaya di antara mereka. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin." Jika menugaskan para gubernurnya, Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum muhajirin. Umar mensyaratkan kepada mereka agar tidak menaiki kereta kuda, tidak memakan makanan yang enak-enak, tidak berpakaian yang halus, dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. Jika mereka melanggar pesan ini maka akan mendapatkan hukuman. Jika seseorang berbicara kepadanya menyampaikan berita, dan ia berbohong dalam sepatah atau dua patah kalimat, maka Umar akan segera menegurnya dan berkata, "Tutup mulutmu, tutup mulutmu." Maka lelaki yang berbicara kepadanya berkata, "Demi Allah sesungguhnya berita yang aku sampaikan kepadamu adalah benar kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk menutup mulut." Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, "Adapun Abu Bakar, ia tidak sedikit pun menginginkan dunia, dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. Sedangkan Umar, dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. Adapun kita bergelimang dalam kenikmatan dunia." Pernah Umar dicela dan dikatakan kepadanya, "Alangkah baik jika engkau memakan makanan yang bergizi, tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku yakni Rasulullah dan Abu Bakar, dalam keadaan tegar tidak terpengaruh dengan dunia. Maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka, aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka." Beliau selalu memakai jubah yang terbuat dari kulit yang banyak tambalannya, sementara beliau adalah khalifah, berjalan mengelilingi pasar sambil membawa tongkat di atas pundaknya untuk memukul orang-orang yang melanggar peraturan. Jika beliau melewati biji ataupun lainnya yang bermanfaat, maka beliau akan mengambilnya dan melemparkannya ke halaman rumah orang. Anas berkata, "Antara dua bahu dari baju Umar, terdapat 4 tambalan, dan kainnya ditambal dengan kulit. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan kain yang memiliki 12 tambalan. Ketika melaksanakan ibadah haji beliau hanya menggunakan 16 dinar, sementara beliau berkata kepada anaknya, 'Kita terlalu boros dan berlebihan.' Beliau tidak pernah bernaung di bawah sesuatu, tetapi beliau akan meletakkan kainnya di atas pohon kemudian bernaung di bawahnya. Beliau tidak memiliki kemah ataupun tenda. Ketika memasuki negeri Syam saat penaklukan Baitul Maqdis beliau mengendarai seekor unta yang telah tua. Kepala beliau yang botak bersinar terkena matahari. Waktu itu beliau tidak mengenakan topi ataupun sorban. Kaki beliau menjulur ke bawah kendaraan tanpa pelana. Beliau membawa satu kantong yang terbuat dari kulit, yang digunakan sebagai alas untuk tidur jika beliau berhenti turun. Ketika singgah di Baitul Maqdis beliau segera memanggil pemimpin wilayah itu dan berkata, "Panggil kemari pemimpin wilayah ini." Orang-orang segera memanggilnya. Ketika hadir Umar berkata padanya, "Tolong cucikan bajuku ini sekaligus jahitkan dan pinjami aku baju." Maka dibawakan kepada beliau baju yang terbuat dari katun. Beliau bertanya, "Apa ini?"
Dikatakan kepadanya bahwa baju ini dibuat dari katun. Beliau bertanya kepada mereka, "Apa itu katun?" Mereka memberitahukan kepadanya apa itu katun. Umar segera melepas bajunya lalu mencuci kemudian menjahitnya. Setelah kering beliau mengenakannya kembali. Melihat hal tersebut pemimpin wilayah itu berkata padanya, "Engkau adalah penguasa Arab, di negeri ini tidak pantas seseorang mengendarai unta. Maka segera dibawakan kepadanya kuda yang bagus." Umar segera melepas pelana dan pedalnya lalu menaikinya. Ketika Umar mulai mengendarainya, kuda tersebut berjalan dengan liar. Beliau segera memerintahkan kepada orang yang bersamanya, "Tahan kuda ini. Aku tidak mengira jika orang-orang di sini suka mengendarai setan-setan, tolong berikan untaku kembali." Setelah itu beliau turun dan kembali mengendarai untanya. Diriwayatkan dari Anas ia berkata, "Aku pernah bersama Umar, kemudian beliau masuk ke kebun untuk buang hajat, sementara jarak antara diriku dan dirinya hanyalah pagar kebun. Aku dengarlah berkata sendiri, 'Hai Umar bin Al-Khattab, engkau adalah Amirul Mukminin.' 'Ya, engkau adalah Amirul Mukminin.' 'Demi Allah takutlah engkau kepada Allah hai bin Al-Khattab, jika tidak Allah pasti akan mengazabmu.'" Disebutkan bahwasanya Umar pernah membawa tempat air di atas pundaknya. Sebagian orang mengkritiknya, namun beliau berkata, "Aku terlalu kagum terhadap diriku sendiri, oleh karena itu aku ingin menghinakannya." Pernah beliau melaksanakan sholat Isya bersama kaum muslimin. Setelah itu beliau segera masuk ke rumah dan masih terus mengerjakan sholat hingga fajar tiba. Pada waktu tahun paceklik dan kelaparan, beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam. Beliau berkata, "Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan." Pada wajah beliau terdapat 2 garis hitam disebabkan banyak menangis. Terkadang beliau mendengar ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut. Hingga terpaksa dibopong ke rumah dalam keadaan pingsan. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari, padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya. Talhah bin Ubaidillah berkata, "Suatu ketika Umar keluar dalam kegelapan malam dan masuk ke salah satu rumah. Maka pada pagi hari aku mencari rumah tersebut dan aku datangi. Ternyata dalam rumah itu terdapat seorang perempuan tua yang buta sedang duduk. Aku tanyakan kepadanya, 'Mengapa lelaki ini Umar datang ke rumahmu?' Wanita itu menjawab, 'Ia selalu mengunjungiku setiap beberapa hari sekali untuk membantuku membersihkan dan mengurus segala keperluanku.' Aku berkata kepada diriku, 'Celakalah dirimu wahai Talhah, kenapa engkau memata-matai Umar?' Aslam Maula Umar berkata, 'Pernah datang ke Madinah satu rombongan saudagar, mereka segera turun di musola. Maka Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana jika malam ini kita menjaga mereka?" Abdurrahman berkata, "Ya, aku setuju." Maka keduanya menjaga para saudagar tersebut sepanjang malam sambil sholat. Namun tiba-tiba Umar mendengar suara anak kecil menangis. Segera Umar menuju tempat anak itu dan bertanya kepada ibunya, "Takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu." Kemudian Umar kembali ke tempatnya. Kemudian ia mendengar lagi suara bayi itu, dan ia mendatangi tempat itu kembali dan bertanya kepada ibunya seperti pertanyaan beliau tadi. Setelah itu Umar kembali ke tempatnya semula. Di akhir malam dia mendengar bayi tersebut menangis lagi.
Umar segera mendatangi bayi itu dan berkata kepada ibunya, "Celakalah engkau. Sesungguhnya engkau adalah ibu yang buruk, kenapa aku mendengar anakmu menangis sepanjang malam?" Wanita itu menjawab, "Hai Tuan, sesungguhnya aku berusaha menyapihnya dan memalingkan perhatiannya untuk menyusu tetapi dia masih tetap ingin menyusu." Umar bertanya, "Kenapa engkau akan menyapihnya?" Wanita itu menjawab, "Karena Umar hanya memberikan jatah makan terhadap anak-anak yang telah disapih saja." Umar bertanya kepadanya, "Berapa usia anakmu?" Dia menjawab, "Baru beberapa bulan saja." Maka Umar berkata, "Celakalah engkau, kenapa terlalu cepat engkau menyapihnya?" Maka ketika sholat subuh bacaan beliau nyaris tidak terdengar jelas oleh para makmum disebabkan tangisnya. Beliau berkata, "Celakalah engkau hai Umar, berapa banyak anak-anak bayi kaum muslimin yang telah engkau bunuh." Setelah itu, ia menyuruh salah seorang pegawainya untuk mengumumkan kepada seluruh orang, "Janganlah kalian terlalu cepat menyapih anak-anak kalian. Sebab kami akan memberikan jatah bagi setiap anak yang lahir dalam Islam." Umar segera menyebarkan berita ini ke seluruh daerah kekuasaannya. Aslam berkata, "Pernah suatu malam aku keluar bersama Umar keluar kota Madinah. Kami melihat ada sebuah tenda dari kulit, dan segera kami datangi, ternyata di dalamnya ada seorang wanita sedang menangis." Umar bertanya tentang keadaannya, dan dia menjawab, "Aku adalah seorang wanita Arab yang akan bersalin melahirkan, sedang tidak memiliki apapun." Umar menangis dan segera berlari menuju rumah Ummu Kalsum binti Ali bin Abi Thalib istrinya, dan berkata, "Apakah engkau mau mendapatkan pahala yang akan Allah karuniakan kepadamu?" Segera Umar memberitakan padanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi, maka istrinya berkata, "Ya, aku akan membantunya." Umar segera membawa 1 karung gandum beserta daging di atas bahunya, sementara Ummu Kalsum membawa peralatan yang dibutuhkan untuk bersalin. Keduanya berjalan mendatangi wanita tersebut. Sesampainya di sana, Ummu Kalsum segera masuk ke tempat wanita itu, sementara Umar duduk bersama suaminya yang tidak mengenal Umar sambil berbincang-bincang. Akhirnya wanita itu berhasil melahirkan seorang bayi. Ummu Kalsum berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sampaikan berita gembira kepada suaminya bahwa anaknya yang baru lahir adalah lelaki." Ketika lelaki itu mendengar perkataan Amirul Mukminin, ia merasa sangat kaget dan minta maaf kepada Umar. Namun Umar berkata kepadanya, "Tidak mengapa." Setelah itu Umar memberikan kepada mereka nafkah dan apa yang mereka butuhkan, lantas beliau pun pulang. Aslam berkata, "Suatu malam aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab ke Dusun Wakin. Ketika kami sampai di Syirar, kami melihat ada api yang dinyalakan. Umar berkata, 'Wahai Aslam, di sana ada musafir yang kemalaman. Mari kita berangkat menuju mereka.' Kami segera mendatangi mereka, dan ternyata di sana ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api. Sementara anak-anaknya sedang menangis, Umar bertanya, 'Assalamu alaika wahai pemilik api.' Wanita itu menjawab, 'Wa alaika assalam.' Umar berkata, 'Kami boleh mendekat?' Dia menjawab, 'Silahkan.' Umar segera mendekat dan bertanya, 'Ada apa gerangan dengan kalian?' Wanita itu menjawab, 'Kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan.' Umar kembali bertanya, 'Kenapa anak-anak itu menangis?' Wanita itu menjawab, 'Karena lapar.' Umar kembali bertanya, 'Apa yang engkau masak di atas api itu?'
Dia menjawab, air agar aku dapat menenangkan mereka hingga tertidur. Dan Allah kelak yang akan jadi hakim antara kami dengan Umar. Maka Umar menangis dan segera berlari pulang menuju gudang tempat penyimpanan gandum. Ia segera mengeluarkan sekarung gandum dan 1 ember daging, sambil berkata, "Wahai Aslam, naikkan karung ini ke atas pundakku." Aslam berkata, "Biar aku saja yang membawanya untukmu." Umar menjawab, "Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di hari kiamat?" Maka beliau segera memikul karung tersebut di atas pundaknya hingga mendatangi tempat wanita itu. Setelah meletakkan karung tersebut, beliau segera mengeluarkan gandum dari dalamnya dan memasukkannya ke dalam periuk. Setelah itu ia memasukkan daging ke dalamnya. Umar berusaha meniup api di bawah periuk hingga asap menyebar di antara jenggotnya untuk beberapa saat. Setelah itu Umar menurunkan periuk dari atas api dan berkata, "Berikan aku piring kalian." Setelah piring diletakkan, segera Umar menuangkan isi periuk ke dalam piring itu dan menghidangkannya kepada anak-anak wanita itu dan berkata, "Makanlah." Maka anak-anak itu makan hingga kenyang. Wanita itu berdoa untuk Umar agar diberi ganjaran pahala sementara dia sendiri tidak mengenal Umar. Umar masih bersama mereka hingga anak-anak itu tertidur pulas. Setelah itu Umar memberikan kepada mereka nafkah lantas pulang. Umar berkata kepadaku, "Wahai Aslam, sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka begadang dan tidak dapat tidur." Kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ringkasnya, ketika Umar selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah, beliau sempat berdoa kepada Allah di Abtah, mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja. Kekuatannya telah melemah, sementara rakyatnya tersebar luas dan ia takut tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Ia berdoa kepada Allah, agar Allah mewafatkannya dan berdoa agar Allah memberikan syahadah mati syahid, serta dimakamkan di negeri hijrah yaitu Madinah. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim bahwa Umar pernah berkata, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu mendapatkan syahadah mati syahid di atas jalanmu dan wafat di tanah nabimu." Maka Allah mengabulkan doanya ini, dan memberikan kedua permohonannya tersebut, yaitu mati syahid di Madinah. Ini adalah perkara yang sulit. Namun Allah Maha Lembut kepada hambanya. Akhirnya beliau ditikam oleh Abu Luluah Fairuz, seorang yang aslinya beragama Majusi, dan tinggal di Romawi, ketika Umar sholat di mihrab. Pada waktu subuh, hari Rabu, tanggal 25 Dzulhijjah, tahun 23 Hijriah, dengan belati yang memiliki 2 mata. Abu Luluah menikamnya 3 tikaman, ada yang mengatakan 6 tikaman. 1 di bawah pusarnya hingga terputus urat-urat dalam perut beliau. Akhirnya Umar jatuh tersungkur, dan menyuruh Abdurrahman bin Auf agar menggantikannya menjadi imam sholat. Kemudian orang kafir itu, Abu Luluah berlari ke belakang, sambil menikam seluruh orang yang dilaluinya. Dalam peristiwa itu sebanyak 13 orang terluka dan 6 orang dari mereka tewas. Maka segera Abdullah bin Auf menangkapnya, dengan melemparkan burnus, baju panjang yang memiliki penutup kepala, untuk menjeratnya. Kemudian Abu Luluah bunuh diri, semoga Allah melaknatnya. Waktu itu Umar segera dibawa ke rumahnya, sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit. Umar berkali-kali jatuh pingsan dan sadar, kemudian orang-orang mengingatkannya sholat. Beliau sadar sambil berkata, "Ya, aku akan sholat."
dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat beliau bertanya siapa yang menikamnya. Mereka menjawab, Abu Lulu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, Alhamdulillah, yang telah menentukan kematianku di tangan seseorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Kemudian Umar berkata, semoga Allah memberikan kejelekan baginya, kami telah menyuruhnya suatu perkara yang baik. Al-Mughirah memberinya gaji sebanyak 2 dirham per hari. Kemudian ia menuntut Umar, agar gaji budaknya itu ditambah, karena budaknya memiliki banyak keahlian dan merangkap beberapa profesi, yaitu sebagai tukang kayu, pemahat dan tukang besi, maka Umar menaikkan gajinya menjadi 100 dirham per bulan. Umar berkata padanya, kami dengar bahwa dirimu mampu membuat penumbuk gandum yang berputar di udara atau kincir. Abu Lulu'ah menjawab, demi Allah aku akan memberitahukan kepadamu tentang penumbuk gandum yang akan menjadi pembicaraan manusia di timur dan barat. Percakapan ini terjadi pada hari Selasa, di malam hari, dan ternyata dia menikamnya tepat pada hari Rabu, di pagi hari, pada 25 Zulhijjah. Kemudian Umar mewasiatkan, agar penggantinya yang menjadi khalifah dimusyawarahkan oleh 6 orang, yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka, yaitu, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas. Beliau tidak menyebutkan Sa'idi bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, sebab Sa'idi berasal dari kabilah Umar, dan dikhawatirkan kelak dirinya terpilih disebabkan kekerabatannya yang dekat dengan Umar. Umar mewasiatkan kepada siapa yang akan menggantikannya, untuk berbuat yang terbaik kepada seluruh manusia, dengan berbagai macam tingkatan mereka. Akhirnya Umar wafat, 3 hari setelah peristiwa itu. Beliau dikebumikan pada hari Ahad, di awal bulan Muharram, tahun 24 Hijriah, dan dikebumikan di kamar Nabi, di samping Abu Bakar As-Siddiq, setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin, Aisyah. Al-Waqidi radhiyallahu an berkata, aku diberitahukan oleh Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Sa'id, dari ayahnya dia berkata, Umar ditikam pada hari Rabu, 25 Zulhijjah, tahun 23 Hijriah. Masa kepemimpinannya selama 10 tahun 5 bulan 21 malam, sementara pelantikan Utsman terjadi pada hari Senin, pada tanggal 3 Muharram. Ketika aku sebutkan hal ini pada Utsman bin Ahnas, dia berkata, engkau keliru. Umar wafat 25 Zulhijjah, dan Utsman dilantik pada malam terakhir dari bulan Zulhijjah. Dengan demikian, ia memulai kekhalifahannya pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Abu Masyar berkata, Umar terbunuh pada tanggal 25 bulan Zulhijjah, tepat di penghujung tahun 23 Hijriah. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Setelah itu Utsman dibaiat menjadi khalifah. Ibnu Jarir berkata, aku diberitahukan oleh Hisham bin Muhammad, dia berkata, Umar terbunuh pada tanggal 23 bulan Zulhijjah, dan masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Riwayat Al-Bukhari tentang peristiwa terbunuhnya Umar radhiyallahu an. Al-Bukhari berkata, kami diberitahukan oleh Musa bin Ismail, dia berkata, kami diberitahukan oleh Abu Awanah, dari Husain dan Amr bin Maimun, dia berkata, aku pernah melihat Umar bin Al-Khattab, beberapa hari sebelum dirinya terbunuh di Madinah, sedang berbicara kepada Hudzaifah bin Al-Yaman,
dan Utsman bin Hunaif, ia berkata, "Apa yang telah kalian perbuat? Apakah kalian takut telah membebani pajak bumi yang memberatkan dan tidak sanggup dibayar pemiliknya?" Keduanya menjawab, "Kami membebani pajak bumi dengan sepantasnya, tidak terlalu banyak." Umar berkata, "Hendaklah kalian berdua meninjau ulang. Jangan-jangan kalian telah membebani pajak bumi yang tidak sanggup dipikul oleh para pemiliknya." Keduanya berkata, "Tidak." Umar melanjutkan, "Jika Allah masih memberikan kepadaku umur yang panjang, maka akan aku tinggalkan para janda-janda di Irak dalam keadaan tidak lagi membutuhkan para pria setelah aku wafat." 4 hari setelah itu, beliau terbunuh. Amru bin Maimun berkata, "Pada pagi terbunuhnya Umar, aku berdiri dekat sekali dengan Umar. Penghalang antara aku dan beliau, hanyalah Abdullah bin Abbas. Kebiasaannya jika beliau berjalan di sela-sela syaf beliau selalu berkata, 'Luruskan.' Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf, atau An-Nahl ataupun surat yang lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jamaah hadir berkumpul. Ketika beliau bertakbir, tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit, 'Aku dimakan anjing, aku ditikam.' Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. Kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata 2. Setiap kali melewati orang-orang, dia menikamkan belatinya ke kanan maupun kiri, hingga menikam 13 orang kaum muslimin dan 7 di antara mereka tewas. Ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat peristiwa itu, ia melemparkan burnus, baju berpenutup kepala untuk menangkapnya. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap, dia langsung bunuh diri. Umar segera menarik tangan Abdurrahman dan menyuruhnya maju menjadi imam. Siapa saja yang berdiri di belakang Umar pasti akan melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, hanya saja mereka tidak lagi mendengar suara Umar. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Subhanallah." Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam sholat mereka, dan ia sengaja memendekkan sholat. Selesai orang-orang mengerjakan sholat, Umar berkata, "Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku." Ibnu Abbas pergi sesaat, kemudian kembali sambil berkata, "Pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah." Umar bertanya, "Budaknya yang lihai bertukang itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." Umar berkata, "Semoga Allah membinasakannya, padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. Alhamdulillah, yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam, engkau dan ayahmu Abbas, menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah." Pada waktu itu Abbas yang paling banyak memiliki budak. Abbas pernah berkata kepada Umar, "Jika engkau mau budak-budak itu akan kami bunuh." Umar menjawab, "Engkau salah. Bagaimana membunuh mereka, setelah mereka mulai berbicara dengan menggunakan bahasa kalian? Sholat menghadap ke arah kiblat kalian, dan melaksanakan haji sebagaimana kalian melaksanakannya." Umar segera dibawa ke rumahnya. Kami berangkat bersama-sama mengikutinya. Seolah-olah kaum muslimin tidak pernah mendapat musibah sebelumnya, ada yang berkomentar, "Lukanya tidak parah." Dan ada juga yang berkata, "Aku khawatir ia akan tewas." Setelah itu dibawakan kepadanya minuman nabits, dan ia meminumnya, tetapi minuman tersebut keluar kembali dari perutnya yang ditikam.
Kemudian dibawakan kepadanya susu, dan ia meminumnya. Namun susu tersebut tetap keluar lagi dari bekas lukanya, maka yakinlah mereka bahwa Umar tidak tertolong lagi dan ia pasti akan tewas. Maka kami masuk menjenguknya, sementara orang-orang berdatangan mengucapkan pujian atas dirinya. Tiba-tiba datang seorang pemuda dan berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan berita gembira dari Allah untukmu. Engkau adalah sahabat Rasulullah, pendahulu Islam, engkau menjabat pemimpin dan engkau berlaku adil, kemudian engkau diberikan Allah syahadah mati syahid." Umar menjawab, "Aku berharap seluruh perkara yang engkau sebutkan tadi cukup untukku, tidak lebih ataupun kurang." Tatkala pemuda itu berbalik ternyata pakaiannya terjulur hingga menyentuh lantai. Umar memanggilnya dan berkata, "Wahai saudaraku, angkatlah pakaianmu, sesungguhnya hal itu akan lebih bersih bagi pakaianmu, dan lebih menaikkan ketakwaanmu kepada Rabbumu. Wahai Abdullah bin Umar, lihatlah berapa hutangku." Mereka hitung dan ternyata jumlahnya lebih kurang sebanyak 86.000. Umar berkata, "Jika harta keluarga Umar cukup untuk melunasinya, maka bayarlah dari harta mereka, jika belum juga lunas, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, dan jika ternyata belum juga cukup, maka mintalah pada kaum Quraisy, dan jangan minta kepada selain mereka. Maka tunaikan hutang-hutangku. Berangkatlah engkau sekarang ke rumah Aisyah Ummul Mukminin dan katakan, Umar menyampaikan salam kepadanya, dan jangan kau katakan salam dari Amirul Mukminin. Sebab sejak hari ini, aku tidak lagi menjadi Amirul Mukminin. Katakan kepadanya bahwa Umar bin Al-Khattab minta izin, agar dapat dimakamkan di samping dua sahabatnya." Maka Abdullah bin Umar segera mengucapkan salam, dan minta izin masuk kepada Aisyah, dan ternyata ia sedang duduk menangis. Abdullah bin Umar berkata, "Umar bin Al-Khattab mengucapkan salam untukmu, dan ia minta izin agar dapat dimakamkan di sisi kedua sahabatnya." Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku menginginkan agar tempat tersebut menjadi tempatku kelak jika mati, namun hari ini aku harus mengalah untuk Umar." Ketika Abdullah bin Umar kembali, maka ada yang mengatakan, "Lihatlah Abdullah bin Umar telah datang." Umar berkata, "Angkatlah aku." Salah seorang menyandarkan Umar ke tubuh anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Umar bertanya kepadanya, "Apa berita yang engkau bawa?" Dia menjawab, "Sebagaimana yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan dirimu dimakamkan di sisi dua sahabatmu." Maka Umar berkata, "Alhamdulillah, tidak ada yang lebih penting bagiku selain dari itu. Jika aku wafat maka bawalah jenazahku ke sana, dan katakan, Umar bin Al-Khattab minta izin untuk dapat masuk. Jika ia memberikan izin maka bawalah aku masuk, tetapi jika ia menolak, maka bawalah jenazahku ke pemakaman kaum muslimin." Tiba-tiba datanglah Hafsyah beserta rombongan wanita. Ketika kami melihat ia masuk maka kami segera berdiri menghindar. Hafsyah duduk di sisinya dan menangis beberapa saat. Tak berapa lama datang rombongan lelaki minta izin untuk dapat menjenguk Umar. Maka segera Hafsyah masuk ke dalam, sambil mempersilahkan rombongan lelaki menjenguk Umar. Sementara kami masih mendengar isak tangisnya dari dalam. Orang-orang berkata, "Berilah wasiat wahai Amirul Mukminin, pilihlah penggantimu." Umar berkata, "Aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak untuk memegang urusan ini menjadi khalifah, selain dari 6 orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela atas mereka ketika wafatnya." Umar menyebutkan nama mereka.
Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Sa'id dan Abdurrahman. Beliau berkata, yang menjadi saksi kalian adalah Abdullah bin Umar. Dan ia tidak berhak dipilih. Jika kelak yang terpilih Sa'id maka dia berhak untuk itu. Jika tidak maka hendaklah kalian memintanya, agar menunjuk siapa yang berhak di antara kalian, sebab aku tidak pernah mencopotnya, disebabkan dia berkhianat ataupun kelemahannya. Aku wasiatkan kepada khalifah setelahku, agar memperhatikan kaum muhajirin yang terdahulu keislamannya, hendaklah dijaga, dan diperhatikan hak-hak maupun kehormatan mereka. Aku juga wasiatkan kepada penggantiku kelak, agar memperhatikan kaum Ansyar sebaik mungkin. Merekalah orang-orang yang telah menyiapkan kampung halaman, beserta rumah mereka untuk menampung kaum muhajirin dan orang-orang yang beriman. Hendaklah kebaikan mereka dihormati, dan diterima dengan baik, dan kejelekan mereka hendaklah dimaafkan. Aku wasiatkan kepada penggantiku, untuk memperhatikan seluruh penduduk kota. Sebab mereka adalah para penjaga Islam, pemasok harta dan pagar pelindung terhadap musuh. Janganlah diambil dari mereka, kecuali kelebihan dari harta mereka, dengan kerelaan hati mereka. Aku wasiatkan juga kepada penggantiku kelak, agar memperhatikan dengan baik orang-orang Arab pedalaman. Sebab mereka adalah asalnya bangsa Arab dan personil Islam. Hendaklah dipungut dari mereka, zakat binatang ternak mereka, dan disalurkan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Aku wasiatkan juga kepada penggantiku kelak, agar menjaga seluruh ahli dhimmah. Hendaklah perjanjian maupun kesepakatan dengan mereka tetap dipelihara. Dan yang diperangi itu, hendaklah orang-orang kafir, selain mereka selain ahli dhimmah. Janganlah mereka dibebani dengan hal yang tidak dapat mereka pikul. Ketika Umar wafat, maka kami keluar membawa jenazahnya menuju rumah Aisyah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam sambil berkata, Umar bin Al-Khattab minta izin agar dapat masuk. Aisyah menjawab, bawalah ia masuk. Maka jenazah Umar dibawa masuk dan dikebumikan di tempat itu, bersama kedua sahabatnya. Umurnya ketika wafat. Masih diperselisihkan berapa usia Umar ketika ia wafat. Dalam masalah ini terdapat 10 pendapat. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan 9 pendapat saja, dengan memulai pendapat yang didahulukan oleh Ibnu Jarir dalam tarikahnya. Ibnu Jarir berkata, kami diberitahukan oleh Zaid bin Ahzam ia berkata, kami diberitahukan oleh Abu Qutaibah, dari Jarir bin Hazim, dari Ayub dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Umar terbunuh ketika berusia 55 tahun, Ad-Darawardi meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Demikian pula Abdur Razak mengatakan yang sama, dari riwayat Ibnu Juraij dari Az-Zuhri. Adapun Ahmad meriwayatkannya dari Hashim dari Ali bin Zaid dari Salim bin Abdullah bin Umar. Setelah itu ia menyebutkan pendapat lain, diriwayatkan dari Amir Asy-Syafi'i. Dia berpendapat, ketika Umar wafat ia berusia 63 tahun. Menurutku, inilah pendapat yang masyhur. Ia juga menyebutkan pendapat Al-Madaini. Umar wafat ketika berusia 57 tahun.